Halo, perkenalkan nama saya Rahel Kristianhia, NIM 859807368. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan atau perkembangan dari biji kacang hijau. Jadi, selamat bahan yang saya menyaksikan gunakan video saya. adalah yang pertama tisu, label yang sudah ditulis, kemudian gunting, deterjen, kacang hijau, penggaris, sendok, dan pulpen. Jadi ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk melaksanakan praktikum. Kemudian bahan selanjutnya adalah air dan botol kosong sebanyak 14 buah. Kemudian di masing-masing botol tersebut kita akan menempelkan label yang sudah kita tulis tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil deterjen 1 sendok, kemudian memasukkannya ke dalam air. Kemudian kita aduk sampai sedikit mengeluarkan busa. Kita aduk dengan rata. Kemudian setelah kita aduk, kita kasih di dalam botol yang label 100%. Setelah itu kita tambahkan lagi air. Setelah kita tambahkan air, kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan dalam botol yang berlabel 50%. Kemudian kita tambahkan lagi air. Kemudian kita aduk kembali dan memasukkannya ke dalam botol berlabel 25%. Kemudian kita tambahkan lagi air dan memasukkannya ke dalam botol yang berlabel 12,5%. Kemudian kita tambahkan lagi air dan memasukkannya ke dalam botol 6,25%. Kemudian kita menambahkan lagi air, mengaduknya kembali dan memasukkannya ke dalam botol yang berlabel 3,1%. Ini hasilnya yang sudah kita isi deterjen. Kemudian kita kasih di dalam botol berlabel kontrol air yang bersih atau tidak ada deterjen. Dinamakan dia kontrol. Langkah selanjutnya kita mengambil tisu, kemudian kita memasukkannya ke dalam botol yang berlabel 100%. Kemudian memasukkannya lagi ke dalam botol yang berlabel 50%. 25%. Kemudian ke botol 12,5%. Kemudian botol selanjutnya 6,25%. Kemudian botol selanjutnya
3,1% hingga ke botol yang berlabel kontrol. Inilah botol yang sudah kita masukkan deterjen. Masukkan tisu. Langkah selanjutnya kita mengambil kacang hijau, kemudian memasukkannya ke dalam botol yang sudah kita masukkan tisu tadi yang berlabel 100% 10 biji. Kemudian ke dalam botol berlabel 50%, ke dalam botol berlabel 25%, ke dalam botol berlabel 12,5%, ke dalam botol berlabel 6,25%, ke dalam botol berlabel 3,1% hingga ke dalam botol berlabel kontrol. Kemudian kita ambil deterjen yang berlabel 100%, memasukkannya ke dalam botol berlabel 100% yang berisi tisu dan kacang hijau sebanyak 2 sendok. Selanjutnya, botol berisi deterjen 50% kita memasukkannya ke dalam botol berlabel 50% yang berisi tisu dan kacang hijau sebanyak 2 sendok. Kemudian deterjen berlabel 25% ke dalam botol yang berlabel 25% berisi tisu dan kacang hijau. Kemudian kita ambil lagi deterjen berlabel 12,5%, kita masukkan ke dalam botol berlabel 25% berisi tisu dan kacang hijau. Kemudian ke botol selanjutnya yang berlabel 6,25%, kita masukkan ke dalam botol berlabel 6,25% yang berisi tisu dan kacang hijau. Kemudian 3,1% masukkannya ke dalam botol 3,1% berisi tisu dan kacang hijau. Kemudian kita mengambil air yang berlabel kontrol tanpa deterjen, kemudian memasukkannya ke dalam botol berlabel kontrol yang berisi kacang hijau dan tisu. Masing-masing kita memasukkan di dalam botol adalah 2 sendok. Ini adalah botol yang berisi deterjen, tisu, dan kacang hijau. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita isi semua, kita mengambil karton atau kardus. Kemudian kita menutupnya dengan menggunakan karton atau kardus tersebut. Kenapa kita menggunakan karton? Agar tidak ada cahaya yang masuk ke dalam setiap botol tersebut. Kemudian setelah itu kita merapikannya di tempat yang aman. Setelah menyusunnya, kita menutupnya menggunakan karton. Setelah itu, kita akan menunggu selama 48 jam ke depan. 8 jam, kita akan mengeluarkan biji kacang hijau dari botol yang berisi deterjen hingga di botol kontrol yang berisi air jernih. Kemudian masing-masing kita keluarkan kacang hijau dari botol, mulai dari botol 100% hingga ke botol kontrol yang berisi kacang hijau tanpa adanya campuran deterjen atau dengan air yang bersih. Jadi kita satu-satu keluarkan semua dari botol. Kita merapikannya jangan sampai tercampur dengan biji kacang hijau botol lainnya.
sama dari 100% terlihat tidak tertumbuh akar. Kemudian yang 50% sedikit tumbuh akarnya dibanding yang 100%. Kemudian selanjutnya yang 25% sedikit panjang akarnya dari yang 50%. Kemudian yang 12,5% sedikit panjang akarnya dari yang 25%. Kemudian yang 6,5% terlihat panjang akarnya dari yang 12,5%. Kemudian yang 3,1% akarnya terlihat panjang dari yang 6,5%. Sedangkan yang kontrol yang berisi air jernih, dia bertumbuh dengan cepat dan baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara biji kacang hijau yang terendam deterjen dengan air yang bersih beda jauh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan biji kacang hijau yang terendam deterjen dengan yang terendam air bersih atau kontrol pertumbuhannya sangat beda jauh, di mana yang sudah terendam deterjen pertumbuhan dari kacang hijau tidak bertumbuh dengan benar atau tidak baik, sedangkan yang tidak terendam deterjen atau kontrol pertumbuhan dari biji kacang hijau terlihat bertumbuh secara baik, di mana akarnya beda jauh pertumbuhannya dari biji kacang hijau yang sudah terendam di air deterjen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan yang sudah terendam deterjen dengan yang tidak terendam deterjen pertumbuhannya sangat beda jauh. Demikian video praktikum saya. Jika ada video yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf.